Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini masih berada di gedung DPR RI. Selamat siang Dipo, selamat siang Sisko. Selamat Ya siang, Sisko, Gino. untuk saat ini sidang tengah diskors dan saat ini tercatat ada 13 penanya dari anggota Komisi 3 DPR yang telah melakukan pertanyaan ataupun melakukan rapat dengar pendapat dengan Jenderal Listio Sigit. Lalu terakhir, mekanisme seperti apa yang akan dilanjutkan setelah skors persidangan nanti? Tentunya dari informasi yang kita gali setelah setidaknya ada 13 dari anggota Komisi 3 dari 44 yang terdaftar untuk melakukan pertanyaan di rapat dengar pendapat ini, Juno dan juga saudara, tentunya akan melanjutkan sejumlah agenda ataupun juga pertanyaan terhadap Kapolri dengan fokus pembahasan adalah motif dari pembunuhan Brigadir Yosua. Kenapa akhirnya bisa tercetus pembunuhan berencana atau pasal 340, subsidi 338, junto pasal 55 dan juga 56. Tapi ketika kami melihat dalam perjalanan rapat dengar pendapat yang dilangsungkan pada hari ini secara terbuka sejauh ini hingga setidaknya pukul 12 siang ini, Juno, kami melihat ada sejumlah banjir apresiasi yang diberikan kepada institusi Polri tapi dengan catatan memang kembali adalah sebelum kasus Verdi Sambo ini kemudian mencuat ke publik pasca viralnya yang ditemukan oleh anggota keluarga karena ditemukan sejumlah luka pada jenazah Brigadir Yosua sehingga menarik atensi dari publik hingga kemudian dilakukan rapat dengar pendapat di Komisi 3 pada hari ini. Yang cukup menarik sebenarnya kalau kita melihat ataupun juga dari ucapan sejumlah anggota Komisi 3, kita ambil saja salah satunya adalah Adis Kadir sebagai Wakil Ketua Komisi 3 ini menjelaskan bahwa indeks kepercayaan Polri saat ini menurun sedikit 50% setelah kemudian sebelum ada kasus ini indeks kepercayaannya ini cukup tinggi dikatakan seperti itu. Dan ada sejumlah hal kemudian disorot mulai dari perilaku dan gaya hidup Polri dan juga meminta kepada institusi Polri untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Nah, salah satu dari 13 penanya ini memang menjelaskan bahwa mayoritas ini mengapresiasi kinerja Polri selama ini, namun kemudian perlu untuk ditingkatkan kembali setelah mencuatnya kasus Verdi Sambo atau tewasnya Brigadir Yosua pada 8 Juli kemarin. Karena dengan demikian ini akan merembet ke kasus-kasus lainnya yang kemudian dicermati ataupun juga dilihat oleh sejumlah anggota Dewan Parlemen khususnya di Komisi 3, di mana salah satunya adalah kebiasaan tutup menutup kasus. Ini kemudian yang disampaikan oleh Desmond Mahesa, Wakil Ketua dari Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra, sehingga perlu untuk dibenahi institusi ataupun juga dari internal Polri dalam pengungkapan kasus khususnya yang melibatkan anggotanya atau perwira tingginya. Ini yang penting kemudian diungkapkan. Namun setelah pertanyaan ataupun juga yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 itu Dipo Nusantara Puaupa dari fraksi Partai PKB ini menjelaskan bahwa bagaimana seseorang sebelum akhirnya kemudian diskors dalam hal ini adalah pengacara dari Brigadir Yosua ini bisa mendapatkan data-data dari internal, sehingga perlu diketahui sebenarnya dari klaster-klaster mana saja kemudian institusi Polri ini terbelah. Apakah ada memang seperti yang tadi disebutkan terakhir sebelum ditutup melalui skors, adakah klaster dari Kapolri, ataukah juga ada klaster juga dari Verdi Sambo, atau ada klaster dari keduanya? Ini yang kemudian yang masih ingin digali ataupun juga dibuka terkait pengungkapan dari kasus-kasus ini dan kejadian-kejadian setelahnya yang mengikat ataupun juga mengikuti dari Verdi Sambo. Sehingga memang masih kami nantikan karena pertanyaan-pertanyaan ini masih terus bergulir di anggota Komisi 3, tapi yang ditekankan atau sekali lagi kalau bisa kami katakan yang ingin ditekankan adalah motif. Apakah ini akan dibuka pada hari ini? Inilah yang masih kami nantikan sebenarnya, Juno. Untuk saat ini sidang masih diskors. Tentu ini menjadi pertanyaan publik juga terkait dengan motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan tersangka Irjen Verdi Sambo. Lalu seperti apa tadi penjelasan dari Kapolri terkait dengan presentasi yang telah diberikan oleh Kapolri sejak pagi tadi pukul 10 di gedung DPR RI?
Kalau yang bisa kami garis bawahi ataupun juga kami lihat sebenarnya Juno, selama 1 jam Kapolri kemudian menjabarkan apa yang ditemukan atau kronologis awal versi, kalau kami bisa katakan adalah versi dari Ferdi Sambo, ini menjelaskan kronologi awal kasus ini bisa bermula dari insiden yang dikatakan adalah pelecehan seksual seperti itu, hingga akhirnya penanganan yang dilakukan oleh Polri dengan membentuk tim sus ataupun Irsus, di mana dalam hal ini adalah bersih-bersih sejumlah anggota Polri yang terlibat, baik itu terlibat dalam masalah kode etik ataupun terlibat dalam pusaran kasus ini. Karena kita mengetahui sebenarnya kalau berdasarkan informasi tadi, bahkan sebelum anggota Komisi 3 masuk ataupun rapat dengar pendapat ini dimulai, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyo menjelaskan bahwa motif bisa saja tidak diungkap pada hari ini. Namun justru yang dikejar atau kenyataan yang di lapangan yang kami temui dalam rapat dengar pendapat hari ini adalah ini yang mestinya dibuka kepada publik, karena dengan tidak dibukanya motif ini akan menimbulkan isu-isu lain yang berkembang ataupun juga spekulasi-spekulasi di masyarakat terkait dengan kasus ini. Mulai kalau kita ambil contoh misalnya klaster-klaster tadi atau kekaisaran Sambo yang cukup mencuat, kemudian ada konsorsium 303, inilah kemudian yang perlu untuk dijelaskan agar publik ataupun juga masyarakat ini tidak mengira-ngira ataupun juga melakukan spekulasi. Inilah kemudian yang sebenarnya ingin dikejar oleh anggota Komisi 3 pada rapat dengan pendapat hari ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Francisco Donasiano dari Gedung DPR RI, dan kami akan masih terus memberikan informasi terkini terkait dengan sidang rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri. Breaking News Kompas TV segera kembali setelah jeda.